Halo, selamat pagi semua ya, teman sahabat petani. Kita akan berbagi cerita saat ini lagi di kebun Alpocate Farm ya. Yang mana ini kita tanam kemarin ya, per tanggal 28 Agustus 2024. Saya akan cerita. Sebelumnya ini kita tanam mendahului sehingga tidak diposting ya, karena yang biasa kamera kita itu tidak ada di tempat, jadi ini ya tidak kita posting pada saat penanaman, tapi nanti yang penanaman akan datang berikutnya, nanti akan kita videokan. Jadi ini ketinggian dari pangkal batang. Perlu saya jelaskan dulu ya. Ini coba kamera ya. Jadi kita ukur dari pangkal batang ya. Kurang lebih ini sekitar 60 cm ya. Ini 60 cm, coba difokuskan ya. Jadi ini per hari ini tanggal 29 Agustus 2024, ketinggiannya 60 cm. Nanti 1 bulan berikutnya akan kita update lagi setelah penanaman. Terus kenapa ini diposting? Jadi yang mau saya ceritakan, begitu kemarin kita penggalian itu ada videonya ya di postingan channel Alpocate Farm. Pada saat kita membuat tempat tanam, menyiapkan tempat tanam ya, itu banyak ya akar dari hutan sebelah ya, tanaman yang sebelahnya ini. Contoh ya seperti ini. Jadi tanaman-tanaman yang di sebelah ini ada karet ya, termasuk ini ada pohon-pohon besar juga ya, ada beberapa pohon cempedak ya. Ini harus kita putus sehingga dia ya tidak bersaing dengan akar alpokat yang masih sangat-sangat muda ini. Karena kita tahu setelah kita gali kemarin itu banyak perakaran dari hutan sana yang menyeberang ke sini. Karena kita bisa bayangkan ya, pohonnya sangat besar-besar ya. Dan tentu setelah kita teliti amati ya, kenyataan memang kenapa kemarin alpokatnya yang ditanam di daerah dekat-dekat sini, kalau kita melihat secara persaingan nutrisi unsur hara sebenarnya alpokatnya kalah. Dan kita tahu itu karena dia sampai ke daerah titik tanam yang kita siapkan perakarannya itu. Makanya kita dari kemarin ini bongkar ya. Ini bongkar. Ini juga yang udah kita tanam ya. Ini contoh ya. Contoh ini ya teman-teman, kita tanam ini lebih ya, kita bandingkan yang satu tadi, ini lebih dulu ya, lebih dulu 3 hari. Artinya ini kita tanam hari ini tanggal 29 ya, ini kita tanam per tanggal 26 Agustus 2024. Yang mana di penyiapan titik tanam ini kita ada posting ya, di YouTube Alpocate Farm. Yang mana pada waktu itu kita banyak menemui ya serabut ya, ini akar-akar ini ya, seperti ini ya teman-teman ya. Di situ kita bisa menarik kesimpulan ya. Ini salah satu ya. Kemarin ini banyak di daerah ini. Coba kamera, coba di sini. Ya. Ini jadi kenapa ini saya perlihatkan, karena dari akar-akar serabut ini ya ini
Ini semuanya ada di titik yang kita bongkar, titik tanam ya. Jadi kalau titik tanam ini tidak banyak kita cari solusi ya. Seberapa kali pun kita ganti bibit di sini, dia akan terkalahkan oleh perakaran pohon liar ya yang ada di hutan sebelah kiri saya ini. Jadi di sebelah kiri saya ini ada hutan beberapa cempedak lokal ya, yang batangnya sangat besar ya, sehingga akarnya menyeberang ya. Ini kenapa saya katakan menyeberang, karena ini jalan ya. Ini jalan menyeberang, sehingga nembuslah ke tanaman, titik-titik tanaman kita. Jadi ini baru kita bisa mendeteksi. Ini tanaman yang udah ketiga kali ya. Perlu saya cerita dulu. Ini pertama kali tanam ya, pertumbuhannya juga stagnan, perlahan-perlahan, tidak baik pertumbuhannya. Artinya ini bercerita 2021. Kita ganti karena mati kan, kita ganti. Demikian juga kita tanam kembali di 2022 kemarin. Sepertinya tumbuh. Ada di postingan kita ya, yang kita tanam 2022 yang kita kemarin bongkar cabut dan penyiapan titik tanam ini. Itu juga stagnan. Umurnya udah kurang lebih ya 1 tahun 8 bulan, tapi pertumbuhannya tetap jalan di tempat seperti itu ya. Ya bisa kita lihatlah ya, yang stagnan itu artinya ya mati juga tidak, tumbuh berkembang juga tidak. Jadi kita putuskan, kita bongkar cabut, kita gantikan yang ini. Setelah kita dah 3 kali tanam ini, kita mempelajari sepertinya ya daerah titik tanam ini banyak perakaran pohon-pohon besar liar yang ada di hutan sebelah ini, yang perlu nanti kita sekat, kita batasi ya. Ya paling tidak kita potong perakaran yang besar-besar. Ini itu penyebabnya ya. Makanya tadi akan kita ukur ini ya, berapa ketinggiannya ya, karena nanti akan kita update terus ya. Jadi kalaulah memang teman-teman menemui keadaan di lapangan seperti itu, ya dia bisa saja ya, pohon yang lain kan, kayak pisang juga ya, perakaran pisang itu sangat cepat itu menyerap unsur hara apa. Kalaulah berdekatan dengan tanaman yang kita budidayakan ya, termasuk alpukat ya, itu pasti tersaingi, pasti kalah ya, secara rebutan nutrisi unsur hara yang kita tambahkan di dalam tanah. Apokatnya, tanaman yang kita budidayakan itu akan tersaingi dengan jenis tanaman lainnya itu. Jadi kalaulah kita menanam tanaman budidaya, alpukat dan yang lainnya, ya kalau bisa dihindarilah ya, jangan terlalu dekat-dekatan dengan tanaman yang kita budidayakan. Seperti itu ya. Jadi pada kesempatan ini, inilah yang akan saya bagi cerita kita di lapangan ya, teman-teman ya. Jadi contoh ya, ini kemarin ya, ini perakaran yang akar yang serabutnya, ini akar yang ya, akar-akar yang besar ya, perakarannya. Ini contoh ya, coba kamera. Ini nih, tapi ini udah kita potong ya di sini. Ini contoh juga ya, coba kamera dekat, pas. Ini jadi kita pastikan ini karena ada getahnya, ini warna putih ini getah ya. Ini artinya ini pohon cempedak ya. Ini jadi kita batasi ya. Ini ya, kita batasi. Tentu kita di samping membatasi ini,
ya. Daerah di sini juga kemarin udah kita coba ya. Nah, ini salah satu ya yang udah kita coba bongkar ya. Karena ini kemarin menyeberang ya. Ini contoh. Ini udah kita potong. Contoh ini akan saya peragakan ya teman-teman. Ini kemarin kita bongkar kesorean. Coba kamera. Ya. Ini di sini ya. Ini di sini kita potong di sini, berharap dia ya tidak lagi menyeberang ke sana, tidak lagi ya ke alpukat. Jadi ini akan kita potong. Demikian juga yang ada di sini tetap akan kita gali semuanya untuk kita potong. Lanjut. Jadi yang mana yang ada nampak ya di timbul ya di atas jalan ini akan kita potong. Ini salah satu ya. Ini ya. Ini akan kita potong juga ini. Itu salah satu ini. Jadi kita akan ya. Jadi kita potong ini ya. Di sini seharusnya sih bagusnya ya di dekat pohonnya. Tapi kan atau pohonnya, tapi karena berhubung daerah sebelah kiri saya ini punya tetangga, bukan punyaan kita. Jadi kita tidak punya hak untuk ya menebang, ya paling tidak kita minta izin. Jadi kita potong ya. Ini di sini ya teman-teman ya. Ya teman-teman, jadi yang mana yang bisa kita gali kita putus sehingga dia tidak ya mengganggu persaingan makanan ya, tanaman yang kita budidayakan. Jadi ini kita potong juga ya. Teman-teman, jadi disitulah kita mengetahui. Ini coba, karena ini ada getahnya. Artinya ini ya, ini karet. Maaf, ini akar cempedak, lokal. Ya teman-teman, jadi kita karena tujuan kita ya budidaya tanaman ini, tentu kita berupaya semampu kita, berdaya upaya bagaimana dia pada saat nanti memasuki usia 3 tahun
bisa kita pastikan udah mulai ya berbunga, berbuah, masuk fase generatif berproduksi. Salah satu yang mengganggu perakarannya ya kemarin itu di daerah tanam itu ini. Ini tentu salah satu daya upaya kita. Kita ini harus potong ya, sehingga dia secara persaingan makanan tidak terkalahkan ya. Karena ini perakarannya ini sangat banyak. Karena kita tahu di mana pada saat kita penyiapan titik tanam itu sangat banyak ya akar-akar serabut dari akar cempedak ini. Jadi saya lihatkan lagi ya teman-teman, ini masih ada. Ini kan jelas ini. Ini coba. Jadi ini kita potong. Jadi untuk memudahkan tidak apa, kita potong-potong ya. Ini nanti akan kita cari sisanya ini. Begitu udah kita potong-potong dari samping kiri sampai di titik ini ya, mungkin kita bisa pastikan yang di ujung-ujung yang menyebar di daerah sini secara tidak langsung dia udah kita putus ya siklus kehidupannya ya. Semoga kalaulah ada yang belum kita bersihkan, kita berharap dia juga akan mati, akan mengering dengan sendirinya ya, karena siklus kehidupannya udah kita potong. Boleh kita lihat ya, batang cempedaknya. Oke, skip dulu. Ini teman-teman ya, yang tadi perakarannya sampai menyeberang jalan masuk kita, jalan kebun, sampailah yang di dekat-dekat jalan itu kebanyakan bersaing dengan pohon ini, bersaing dengan pohon ini yang menyerap nutrisi yang kita sebar di daerah sekitar tanaman yang kita budidayakan. Ini pohon cempedak ya teman-teman. Coba ya. Ini ya sama ya. Ini kemerahan juga ya. Nanti ini akan keluar getahnya. Jadi perakaran ya, akar tunjangnya ini sampai ke kebun kita. Jadi inilah salah satu penyebab sehingga alpukat kita itu stagnan. Banyak di sini tanaman-tanaman liar. Cempedaknya ini ada berapa ini? Ada mungkin ya balasan ya, termasuk di ujung-ujung ya masih. Ini punyaan tetangga ya,
Jadi kita tidak punya hak untuk menebang ya atau merobohkannya. Nah, ini contoh ya, karet ya, contoh bukan karet ya. Contoh getahnya ya. Ah, ini. Ah, ini getah cempedak. Ah, jadi perakarannya itu tadi ya gini juga. Jadi kita memastikan tanaman alpukat kita itu ya, kita memastikan tanaman alpukat kita itu begitu kita pemberian pupuk unsur hara ya, yang menyerapnya itu bukan alpukat kita tapi disedot ya, dimakan oleh pohon ini ya. Pohon ini ngambilnya melalui perakaran yang udah menyebar luas ya, sebagian di perkebunan kita. Seperti itu ya teman-teman. Nanti kita akan izin ya dengan tetangga yang punya kebun ini. Ini juga tanaman liar ya. Sepertinya tidak juga perlu untuk di apa namanya ya, dipelihara karena dia berbuah, tapi ya buahnya juga ya terlalu tebal ke biji, tipis ke daging. Nah, itu sebatas ya, sebatas cerita kita. Kalau lahan basah ya, sebelum kita menanam itu kita lihat dulu di daerah sekitar titik tanam itu apakah ada pohon yang besar atau ada tanaman lain ya. Kalau bisa, kalau fokus kita untuk pembesaran alpukat itu, tentu kita harus kalahkan tanaman yang ada di sekitarnya. Oke, itu maka cara kita ya. Kita kembali ke kebun ya. Ini saya perlihatkan ada beberapa batang lagi ya. Cukup satu ya, biar cerita kita ya tidak hanya sebatas cerita, tapi cerita kita ya langsung ada pembuktiannya. Jadi jarak ya, jarak dari pohon cempedak itu ke kebun alpukat, titik alpukat kita paling kurang lebih sekitar 30 meter ya. Ini jadi perakarannya itu sampailah ya, kurang lebih lah hitungan kita, karena kita tidak hitung pasti. Perakarannya ini sampai ke sini kurang lebih lah ya, kurang lebih 30-an meter. Tapi sebagian udah kita potong-potong ini ya. Ini akan kita potong juga ini. Ini ya, coba kamera. Ini jadi kita meyakini ini akar cempedak ya, yang tadi barusan kita perlihatkan ya. Jadi kita tetap berusaha, karena yang kita budidayakan, yang kita tumbuh kembangkan itu alpukatnya. Jadi perakaran liar yang semisal ada di kebun kita ini, yang bisa kita gali ya kita gali. Seperti ini salah satu cara saya. Jadi kita gali dengan cara manual. Oke ya teman-teman. Oke teman-teman ya. Kita udah perlihatkan ya perakaran yang sampai menyeberang ke sini udah bisa kita pastikan, dan kita udah coba potong sehingga jalurnya ke sini tidak lagi, sehingga tanaman yang kita budidayakan bisa tumbuh berkembang, tidak stagnan lagi. Tentu nanti akan kita update terus ya, yang tadinya udah kita ukur pada saat tanam itu ya. Ini tadi kurang lebih 50 cm yang di ujung. Coba kamera, ini udah kita ukur ya 50 cm
yang di sana ya 60 cm. Yang satu lagi, karena ini akan kita update setiap bulannya ya. Kita akan melihat perkembangannya, berapa senti ada growingnya ya, berapa senti ada pertumbuhannya. Apakah nanti ini akan tumbuh wajar atau tidak ya. Jadi ini saya ukur dari pangkal batang ya teman-teman ya, dari pangkal batang. Ini kebetulan ini pangkal batangnya. Mungkin teman-teman bertanya juga, jadi cara menanam alpukat itu jangan kita sampai tinggi-tinggi ya. Kalau kita bikin bedengannya jangan terlalu tinggi, maksudnya sampai di tanah polybag. Kalau memang di situ tanah polybagnya, ya udah sampai situ. Buat bedengannya, buat urukannya. Jadi jangan sampai ya sampai di sini. Nanti alpukatnya tidak bisa berlapas, bisa di sininya ya, daerah sensitif itu nanti bisa menjamur. Kalau dia udah menjamur memang agak susah ya untuk kita kendalikan. Jadi saya coba ukur ini, coba kamera fokus ya, karena ini 1 bulan ke depan akan kita update lagi. Ini kurang lebih 80 cm ya, 83 lah ya kalau kita daun ini ya. Ini kita pastikan ya 83 ya, dari daun ini ya, 83 cm ini. Kita hitung dari daun ya. Biar jelasnya kita hitung dari daun 83 cm ya, dari pangkal batang per tanggal 29 Agustus 2024. Mungkin itu teman-teman ya, cerita kita pada pagi ini ya. Nanti akan kita update lagi seperti yang telah saya sampaikan tadi, per 1 bulan ya. Jadi kita mau melihat growingnya ya, pertumbuhannya berapa mili, berapa senti per bulan. Jangan lupa di like, di share, di komen. Ini cerita kita ya, cerita kita tentang kebun kita. Semoga ya bermanfaat ya, semoga menginspirasi bagi teman-teman mungkin yang ada niat untuk budidaya atau agribisnis alpukat, baik petani pemula ataupun yang udah memulai. Seperti inilah, kalau ada tanaman kita itu yang sepertinya agak stagnan, artinya pasti ada penyebab ya. Mungkin daerah tanamnya terlalu banyak perakaran lain. Seperti yang kita ini hari ini buktikan, daerah tanam yang tepi jalan ini, karena hutan ini masih belum dibuka, hutan yang sebelah ini. Jadi tersaingi ya alpukat kita itu. Tentu yang utama juga di subscribe ya, untuk mendapatkan tayangan-tayangan terbaru dari channel Alpukat Farm. Karena dengan mensubscribe gratis ya, teman-teman juga udah membantu ya, membantu untuk berkembangnya channel Alpukat Farm. Oke, tetap semangat. Salam dari Alpukat Farm, Kelurahan Sagatani, Kota Singkawang.